Halo, selamat pagi Mitra Maritim. Nah, ini kita sudah jumpa lagi ya di IG Story Live PIP Semarang. Nah, udah banyak yang masuk ternyata. Saya sapa dulu nih, ada Dian Pratama, ada Sunati. Selamat pagi Bu Sunati, selamat pagi. Ini Pak atau Mas ya, Stefastap. Nah, Mitra Maritim setia. Nah, pagi ini kita masih akan ngobrolin tentang terkait dengan si pencatar ya. Nah, kali ini salam kenal dulu, jumpa saya dengan Yuzar. Nah, kalau sebelumnya kan kalian sudah bertemu atau berjumpa dengan host yang cantik ya, Miss Nuki. Namun kali ini dengan saya. Nah, untuk pembahasan kali ini tema kita adalah si pencatar di tengah COVID-19. Nah, kita akan bincang-bincang, ngobrol dengan narasumber yang kompeten. Nah, ini ada pembicara yang pertama, ada Bapak Nasri, Wakil Direktur 1 Bidang Pendidikan, dan juga dengan Dr. Aris Yulianti. Oke, nah mudah-mudahan para mitra maritim setia akan setia di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Nah, kita coba cek. Mudah-mudahan Pak Nasri sudah join dan kita bisa berbincang-bincang bersama. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk minum dulu biar segar ya. Oke, yuk. Segar sekali. Senin-Senin di sini ngobrol bareng Mitra Maritim pasti seru ya. Wah, ada Mbak Eti juga nih di sini. Oke. Nah, oke, terkait dengan si pencatar ya, si pencatar itu adalah sistem penerimaan calon taruna terpadu. Nah, selama kurang lebih 2 minggu, kita sudah mengadakan si pencatar yang mandiri. Namun, masih terbuka kesempatan nih untuk para mitra maritim setia untuk bisa bergabung dengan PIP Semarang melalui jalur atau pola pembibitan. Nah, pola pembibitan ini agak sedikit berbeda dengan yang si pencatatan mandiri. Ada keistimewaannya. Nah, kita masih ada waktu sampai besok. Nah, ini dalam kesempatan kali ini, silakan untuk yang bertanya-tanya, dan kita juga akan memberikan informasi terkait dengan si pencatar Polbit ini. Nah, oke, kita sama dulu. Ada Bang Tobi, yang nanya juga. Akan bergabung dengan kita ini ada Bapak Nasri dan Ibu Dr. Aris Yulianti. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Nasri. Halo, selamat pagi. Bapak Nasri sama Ibu Dokter, ini kita di acara obrolan pagi Agi Live Ya, sekarang. Sudah banyak yang bergabung nih, ada sekitar 95 akun nih. Nah, ini pasti oh ya, nanti nih informasi apa terkait dengan si pencatar ya, khususnya dengan Polbit. Nah, tapi kan kita siap. sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID ya. Nah, ini mohon bisa dijelaskan kira-kira kalau si pencatar Polbit di PIP Semarang itu seperti apa nih? Mungkin Bapak Ibu bisa sapa dulu para mitra maritim ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra maritim yang ada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam rangka sharing. Jadi adik-adik, kemudian anak-anakku yang sekarang akan mendaftar di PIP Semarang untuk menjadi calon peserta sistem penerimaan calon taruna baru, selamat. Kemudian tak lupa juga saya menyapa kepada para orang tua, kemudian wali orang tua taruna, peserta calon peserta taruna nantinya menjadi calon taruna. Selamat atas keberhasilan anak putra-putri Bapak Ibu yang saat ini sudah lulus di SMA dan SMK. Begitu juga saya ucapkan selamat kepada adik-adik, kemudian pada anak-anakku yang saat ini telah lulus SMA, kemudian
ingin melanjutkan sekolah. Jadi sekarang situasinya lagi COVID-19, artinya kalian semua sekarang sudah ada di rumah. Bagaimana sih nantinya ketika akan mendaftar si pencatat di PIP Semarang ini bisa berhasil dengan baik? Itu nanti mungkin akan kita perbincangkan lebih dalam. Hari ini saya sapa kalian semua, mudah-mudahan sehat semua, kemudian juga bisa mengikuti acara ini sampai selesai, sehingga nanti kalian bisa lebih paham, lebih mendalami bagaimana sebenarnya nanti untuk bisa menyiapkan diri, kemudian membekali diri untuk bisa sukses menjadi taruna di PIP Semarang. Demikian Pak Yozar, mungkin sapa berikut mungkin kepada Dokter. Oke, selamat pagi Mitra Maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti, semoga nanti perbincangan kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, Pak Nasri dan Bu Dokter. Ya. Ini kan terkait dengan si pencatar nih kan kemarin kita sudah melaksanakan yang mandiri, kemudian yang sekarang POBI. Kira-kira apa sih keistimewaan dari yang pola pembibitan ini, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, dan mungkin seleksi-seleksinya itu apa saja ya kira-kira, dan mungkin bisa dikaitkan dalam masa pandemi COVID seperti ini, apakah sama atau tidak dengan tahun lalu? Demikian. Ya, terima kasih Mas Yozar. Jadi adik-adikku yang di rumah yang saat ini sedang memantau acara ini live, saya ucapkan terima kasih telah memilih PIP Semarang untuk bisa nantinya kalian menjadi taruna PIP Semarang. Jadi sebelum sampai bagaimana proses adik-adik nanti mengikuti kegiatan si pencatar, saya perlu sampaikan bahwa kalian sudah tepat memilih PIP Semarang untuk mendaftar si pencatat. Karena apa? Karena kita ketahui PIP Semarang ini sebuah institusi pendidikan tinggi bidang maritim di bawah Kementerian Perhubungan. Kita sudah mendapatkan institusinya akreditasi A. Begitu juga ketiga program studi yang saat ini ada, baik itu Nautika, Teknika, KLK, atau Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, juga mendapat akreditasi A. Artinya adik-adik yang saat ini sudah mendaftar dan belum mendaftar, silakan. Karena reputasi sekolah kita PIP Semarang ini sudah mendapat akreditasi A. Artinya adik-adik sudah tepat memilih kami PIP Semarang untuk bisa nantinya menjadi bagian dari sivitas akademika PIP Semarang. Jadi nanti adik-adik proses setelah mendaftar, jadi di PIP Semarang ada beberapa pola pendidikan, ada reguler dan non reguler. Yang reguler tadi itu yang tadi sudah disampaikan Mas Yozar, ada yang disebut dengan pola pembibitan. Jadi program calon taruna pola pembibitan itu adalah nantinya adik-adik setelah nanti lulus nanti diterima langsung menjadi aparat sipil negara ASN di bawah Kementerian Perhubungan, atau mungkin juga nanti ada beberapa provinsi atau daerah, kota, kabupaten yang ada di Indonesia membutuhkan adik-adik, nanti akan dipilih atau mungkin nanti ditempatkan sesuai dengan hasil penetapan dari Kementerian Perhubungan. Jadi pola pembibitan ini nanti adik-adik akan disiapkan setelah lulus menjadi pegawai negeri sipil. Jadi prosesnya beda dengan program reguler dan mandiri. Jadi di reguler ini untuk pola pembibitan, nanti adik-adik ada tes yang berbeda. Jadi tes yang pertama ada namanya tes kemampuan dasar, atau namanya 3D. SKD, seleksi kemampuan dasar. Jadi nanti adik-adik akan mengikuti seleksi kompetensi dasar, itu terdiri dari tes wawasan kebangsaan, atau namanya kita sebut DWK. Kemudian ada tes intelijensi umum, nah, itu ada namanya TIU, dan tes karakter pribadi atau TKB. Jadi nanti adik-adik setelah mendaftar, kemudian nanti mengikuti seleksi akademi secara online, itu nanti akan ditetapkan bahwa adik-adik selanjutnya bisa mengikuti tes seleksi kemampuan dasar. Ini akan dilaksanakan
di PP Semarang, kemudian nanti penyelenggaranya dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi adik-adik kalau sudah dinyatakan lulus di dalam SKD tadi, nanti nomor register adik-adik sudah terdaftar di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ini kelebihannya, jadi luar biasa. Jadi kalau seleksi mereka yang lulus dulu baru menjadi pegawai negeri, jadi adik-adik yang akan mendaftar di sini, jadi awal-awal sudah didaftarkan menjadi pegawai negeri. Jadi begitu lulus, jadi mereka nanti adik-adik yang sudah lulus mendapat sertifikat nanti kepelautan dan ijazah diploma 4, langsung menjadi pegawai negeri sipil. Itu dari proses tadi, ada pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian tadi saya bilang ada seleksi kompetensi dasar, kemudian nanti ada juga tes kesehatan dan kesamaptaan, nanti juga ada tes psikotes, kemudian nanti yang terakhir ada tes wawancara. Itu secara garis besar. Jadi adik-adik nanti silakan nanti yang sudah mendaftar, kemudian nanti sudah mengikuti proses administrasinya nanti akan mengikuti seleksi kompetensi dasar dari Badan Kepegawaian Negara. Itu mungkin sementara Pak Mas Yojar, nanti mungkin untuk tes yang paling sering menjadi ini para peserta calon taruna adalah bagaimana tes kesehatan. Ini kebetulan ada Bu Dokter yang di sini akan menjelaskan lebih detail. Jadi nanti para calon taruna yang di rumah bisa menyiapkan diri. Kalau tes administrasi kan kalian udah siap. Kemudian kalau tes SKD bisa nanti baca-baca buku atau mungkin cari referensi di toko-toko buku, nanti bisa dipelajari. Nah, kalau tes kesehatan ini begitu penting karena terkait dengan performa fisik kalian. Nah, ini di sebelah saya sudah ada Dr. Aris, nanti akan menjelaskan kepada kalian lebih lengkap apa sih yang harus disiapkan untuk mengikuti tes kesehatan tadi. Nah, ini Mas Yojar, ini sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti secara detail, nanti kan kita lihat beberapa pertanyaan dari teman-teman dari Mitra Maritim yang mengikuti acara live ini. Terima kasih Mas Yojar. Baik, terima kasih Pak Nasri atas penjelasannya terkait dengan si pencatar, khususnya Polbit. Ya, seperti kita ketahui kan, untuk Polbit ini waktunya terakhir besok ya Pak ya? Jadi ya segera mendaftar, untuk bisa segera mendaftar, apakah bisa hari ini, apakah bisa besok, melalui website sitpencatar.debhub.go.id ya Pak ya? Nah, tadi ada pertanyaan nih, dari namanya Delvia. Nah, Delvia itu bertanya apakah kalau mau tes di PIP Semarang itu harus membawa surat keterangan sehat atau bagaimana nanti terkait dengan proses yang ada hubungannya dengan kesehatan terkait si pencatar ini? Mungkin boleh mohon bantu untuk bisa dijawab gitu dari Pak Nasri atau dari Dr. Aris. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Yosa. Selamat pagi Bapak Nasri. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Mitra Maritim. Untuk tes kesehatan, kami di sini tidak menganjurkan untuk membawa surat kesehatan dari luar karena di unit kesehatan sendiri untuk pemeriksaan si pencatar yang program mandiri dan Polri, pola pembibitan biasanya ada untuk pemeriksaan kesehatan dengan rumah sakit yang lain. Tapi di sini kita menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengetahui apa-apa yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pendaftaran masuk ke si pencatat. Antara lain melakukan tinggi badan untuk peserta si pencatar itu untuk laki-laki 160 cm, untuk yang wanita atau perempuan 155 cm minimal. Kemudian mata diharapkan tidak buta warna, ya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain, MCU yang lain bisa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di luar boleh, di laboratorium yang di luar. Untuk Polbit boleh dilakukan screening terlebih dahulu. Seperti itu Mas Yosar. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Dokter. Nah, ini buat para mitra maritim setia,
silahkan untuk bertanya, karena di sini kita sudah menyiapkan berbagai souvenir menarik nih dari PIP seperti tumbler, lalu ada juga, Ya, Yun. nah ini ada notebook nih, ada notebook, juga ada flash disk dan power bank. Nah, ini eksklusif khusus buat penanya yang sudah berperan serta di IG Live PIP Semarang. Nanti akan ada yang terpilih yang beruntung yang akan kami hubungi. Nah, oke, lanjut kita masih ada banyak pertanyaan nih dari mitra maritim setia. Kita sapa dulu ada ini ada Smile, ada Smile ini Mister Ahmad ya, kemudian ada jangkar kapal. Nah, banyak nih mitra maritim setia yang dari Merauke sampai Sabang ya, atau dibalik Sabang sampai Merauke. Ini ada pertanyaan terkait dengan TPA. Ini apakah untuk ini kalau TPA untuk Polbud itu ada tidak sih Pak? Apakah kalau kemarin di Mandiri kan adanya TPA ya, kalau di Polbud ini apakah ada juga gitu? Mungkin bisa bantu dijawab Pak. Ya, terima kasih Mas Yojar. Tadi pertanyaan dari Mitra Maritim terkait dengan TKD, tes kemampuan dasar. Jadi nanti calon peserta taruna yang mengikuti sistem pola pembibitan itu tidak ada lagi tes TPA. Nah, jadi sudah termasuk di SKD tadi TPA-nya. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan namanya seleksi kompetensi dasar itu sudah termasuk TPA. Di situ ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi nggak perlu lagi TPA-nya seperti yang di reguler atau di mandiri. Itu yang mungkin bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sudah menjawab ya terkait dengan TPA. Ini untuk yang Polbid digantikan oleh SKD. Kemudian ini terkait kesehatan, ini ada pertanyaan dari Revina, PRMD. Nah, selamat pagi Revina. Ini bertanya, kalau untuk gigi berlubang bagaimana nih? Apakah bisa ikut seleksi si pencatar ini? Ya, demikian. Oke, terima kasih Mas Yusar. Terima kasih Derevina PRMD. Untuk kesehatan gigi, kalau misalkan misalkan giginya yang berlubang di area belakang ya, itu bisa dilakukan ditambal dulu atau diperbaiki dulu. Tetapi kalau misalkan ada karies atau mungkin ada patah gigi di depan, ya itu harus diperbaiki dan diusahakan giginya sehat. Kalau karies ya harus dibersihkan dulu. Kalau misalkan ada lubang harus ditambal dan diperbaiki. Kalau misalkan tidak bisa diperbaiki, tidak bisa ditambal lagi, ya harus dilakukan pencabutan. Yang pasti pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan, giginya sudah bagus. Nah, adik-adik yang mau masuk jangan ini misalkan ada gigi kadang masih ini ya model-model gigi yang pakai behel, pada waktu pemeriksaan behelnya juga harus sudah dilepas. Jadi sudah fit, giginya bagus. Begitu Mas Yosar, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Nah, ini masih banyak nih yang bertanya terkait dengan kesehatan nih. Boleh kita tambahkan ya. Ini ada selamat pagi, ada Evrian Fadli. Untuk tes kesehatan, apakah nanti akan diadakan rapid test? Nah, ini mohon bisa ditanggapi. Siap. Jadi untuk sementara rapid test memang kalau sementara ini yang dilakukan untuk rapid test adalah hanya para taruna yang sudah stay di asrama dilakukan pemeriksaan rapid test. Kalau untuk pemeriksaan si pencetar karena dari luar sementara hanya dilakukan protokol kesehatan. Antara lain adalah pemeriksaan cek suhu tubuh, kemudian social distancing dan pemakaian masker, kemudian ada cuci tangan dan bilik disinfektan. Itu saja untuk yang calon taruna baru. Tapi kalau yang sudah masuk dan masuk asrama, kita sudah melakukan rapid test. Demikian Mas Yosar. Baik, terima kasih Dokter Aris. Nah, ini mungkin kita akan kembali ke Pak Nasri ya. Ini ada yang bertanya nih, ada yang namanya Ervin Bay _. Izin bertanya,
untuk lulusan jalur Polbit PIP Semarang nanti setelah lulus bisa ngelayar nggak? Apakah boleh berlayar gitu Pak? Izin Pak, itu ada pertanyaan seperti itu. Ya, terima kasih Mitra Maritim. Ini luar biasa nih. Cita-citanya sudah sampai lulus. Luar biasa. Artinya adik-adikku Mitra Maritim ini sudah menyiapkan diri. Jadi kalau bayangannya nanti kalau sudah diterima seleksi si pencatat, kemudian diterima menjadi taruna, kemudian mengikuti praktek berlayar, sampai lulus bisa berlayar. Silahkan berlayar. Jadi adik-adik yang nanti sudah mengikuti seleksi dan lulus menjadi taruna di BP Semarang, itu ada proses pembelajarannya. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 2 tahun, kalian ada di kampus, di asrama. Jadi seperti sampaikan Bu Dokter tadi, kalian kalau sudah di sini karena kan kondisi COVID-19, kalian harus diperiksa rapid testnya. Nanti setelah 2 tahun di asrama mengikuti proses pendidikan, baik teori dan praktek, kemudian juga nanti adik-adik di semester 5-6 sudah siap untuk naik kapal atau praktek berlayar selama 1 tahun. Nah, nanti adik-adik akan ada seleksinya khusus untuk menyiapkan untuk bisa praktek berlayar di kapal-kapal, baik itu domestik dan internasional. Kemudian setelah selesai 1 tahun praktek berlayar, menyelesaikan praktek di lapangan, kemudian adik-adik kembali lagi ke asrama. Ada semester 7-8 untuk menyelesaikan studinya lagi di asrama. Kemudian setelah lulus, adik-adik dipersilakan, biasanya dikasih kesempatan 1 tahun untuk menimba ilmu, khususnya di kapal-kapal domestik, biasanya kapal dalam negeri, sehingga pemantauan dari BKN, kemudian dari institusi, ketika ada panggilan untuk persiapan masuk pegawai negeri ini, mudah pantauannya. Demikian Mas Yojan. Baik, berarti tetap ada kesempatan untuk berlayar ya Pak ya, untuk yang nantinya tetap yang akan menjadi ASN, karena dia ya tujuan dari prodi yang ada itu kan jadi pelaut ya, nautika dan teknika. Ya. Tapi ada juga yang nggak layar ya Pak ya, yang apa TLK. Kalau TLK kan nggak mungkin layar malahnya, kan itu di darat ya Pak. Ya, dia di darat. Nah, jadi kalau yang 2 jurusan nautika dengan teknika, ini yang biasanya kan sebagian dari lulusan tuh mereka minta kesempatan 1 tahun untuk bisa berlayar, kemudian kembali lagi ke kampus. Tapi kalau yang untuk tata laksana angkutan laut dan kepelabuhan, itu nanti kalian cuma praktek di darat, di pelabuhan, kemudian di perusahaan-perusahaan pelayaran, ada di kantor pemerintahan, baik itu Syah Bandar, di Jenla, ada sebagian di atas perhubungan yang ada di luar negeri. Nah, jadi prakteknya biasanya di darat. Kemudian setelah lulus, kalian biasanya karena nggak ada ijazah layarnya, cukup di darat. Nah, jadi langsung pegawai negeri sipil. Demikian Mas Yojan. Ya, sangat menyenangkan sekali ya yang bisa lulus di Polbit ini. Jadi Mitra Maritim, saudaranya, diri sendiri, kalau memang masih berkesempatan, segera saja ya Pak ya untuk mendaftar, karena kita masih ada waktu 2 hari sekarang dan besok ya untuk mendaftar. Kemudian nih masih ada banyak pertanyaan nih. Mungkin kita kembali ke Dr. Aris. Ini ada pertanyaan dari Sheila Anggraini dan Adelia. Nih masih terkait yaitu tentang rabun jauh dan mata minus. Nah itu bagaimana itu, apakah akan bisa mengikuti tes juga gitu? Oke, terima kasih Mas Yosar. Jadi buta warna itu ada 2, buta warna sekunder dan buta warna primer. Artinya kalau yang sekunder itu hanya dia tidak bisa hanya warna-warna sekunder atau warna-warna tertentu saja, tidak semua warna. Tapi kalau sudah yang buta warna, jadi dia sudah sama sekali tidak bisa mengenali warna. Nah, untuk screening untuk masuk ke PIP atau sebagai catar di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ini, tidak boleh sama sekali buta warna, ataupun yang kita sebut ada yang dibilang buta warna hanya warna-warna hijau, atau mungkin hanya warna-warna biru saja, atau hanya warna-warna merah saja.
yang disebut dengan buta warna sekunder. Tapi sebutannya tetap buta warna dan itu tidak bisa ikut berpartisipasi mendaftar di PIP. Kemudian untuk mata minus itu memang ada batasannya. Diharapkan kalau misalkan minusnya sudah banyak di atas 5 misalkan, itu bisa dilakukan sebelum daftar, bisa dilakukan lasik terlebih dahulu. Atau memang kita tidak mentolerin untuk yang mata minus, apalagi untuk jurusan nautik dan KLK. Kalau sudah bekerja bolehlah berkacamata, tapi kalau masih dalam tahap pendidikan diharapkan tidak dengan berkacamata. Seperti itu Mas Yosa. Terima kasih. Saya pakai kacamata seperti ini, saya nggak boleh ikut seleksi ya? Boleh, tapi setelah bekerja, Oh, seperti bekerja. Mas Kalau Yosa bekerja seperti ini bisa misalkan. ya? Pakai helm pun boleh setelah bekerja. Gitu. Oke. Nah, ini buat Mitra Maritim, kita sambil minum nggak apa-apa ya, Mitra Maritim? Ya, silakan. Silakan Mas Yosa. Saya lagi puasa nih Mas Yoga, Oh, jadi nggak bisa puasa, Pak. minum kopi bareng. Hari Senin ya, biasanya Senin sama Kamis puasa ya. Ini harusnya saya juga ikut puasa nih. Alhamdulillah, istiqomah. Ya, siap. Ya. Bisa puasa. Nah, ini ternyata masih ada banyak pertanyaan nih. Mungkin kita sekali lagi nih, ada yang umum banyak ditanyakan. Ini ada dari Hafiz, Adelia, dan satu lagi ada Satriawan nih, terkait dengan bekas luka. Nah, kira-kira tuh bekas luka ini nanti akan mempengaruhi hasil tes nggak? Mungkin kalau di tubuhnya ada bekas luka, bagaimana itu? Kalau bekas lukanya di daerah mana dulu ini, Mas Yosar? Kalau misalkan bekas luka karena luka terbakar yang orangnya punya bakat keloid misalkan, artinya dia timbul jaringan parut atau memang kelihatan sekali, misalkan di area muka gitu ya. Kalau di area muka kemudian ada bekas luka, ya sebenarnya sih secara untuk tes kesehatan sih tidak mempengaruhi, tapi masa sih iya ada seorang calon taruna mukanya bopeng seperti itu kan secara estetika tidak bagus, kecuali kalau bekas lukanya itu di dalam ya, dan bekas luka yang menimbulkan jaringan parut ya, dan tidak mempengaruhi fungsi dari tubuh. Artinya misalkan bekas luka di area jari yang kalau misalkan bekas luka bakar kemudian karena ada jaringan parut dia nempel, jari-jarinya nempel dua seperti ini. Nah, itu juga sangat mempengaruhi dan kemungkinan besar tidak bisa ikut mendaftar sebagai peserta atau calon taruna. Nah, itu tadi yang saya katakan, kecuali bekas lukanya bisa ditutup lah dan tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Seperti itu, Mas Yusar. Jadi karena memang pekerjaan pelaut itu membutuhkan performa, iya. Berarti secara fisik, secara tubuh itu memang secara fisik betul. Ya. Oke. Baiklah, ini para penanya agak cukup banyak, tetapi mungkin kita tidak bisa istilahnya fasilitasi semua ya. Nanti tinggal di DM saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti dari nanti langsung ke bisa bantu menjawab. Mungkin ini ya, terakhir Pak Nasri sama Dr. Aris mungkin ada yang ingin disampaikan ke Mitra Maritim Setia ini sebelum kita tutup acaranya. Oh, terima kasih Mas Yojar. Jadi adik-adik yang sekarang menyaksikan live acara IGPP Semarang, saya yakinkan lagi bahwa kalian yang belum mendaftar silakan mendaftar, sisa 2 hari lagi. Kemudian yang sudah mendaftar, yang kemarin sudah menyiapkan pendaftarannya, kemudian sekarang sudah menyiapkan diri. Jadi adik-adik, saya yakin dan percaya kalau kalian optimis, kalian bisa diterima menjadi calon taruna dan taruna PIP Semarang. Jadi yakinkan diri itu. Jadi dari sekarang sudah mulai ada persiapan yang saya katakan tadi, ada seleksi kompetensi dasar. Nah, ini adik-adik silakan nanti ke beberapa toko buku cari referensi kalau yang namanya seleksi kompetensi dasar, baik tes wawancara kebangsaan apa saja sih soal-soalnya, materinya, kemudian juga ada
tes intelijensia umum, kemudian apalagi model seperti apa soalnya, termasuk juga ada tes karakteristik pribadi ya. Nanti akan kalau banyak buku referensi kan sudah siapkan. Begitu juga tadi Bu Dokter tadi sudah siapkan bagaimana persiapan fisik tadi ya dengan olahraga, makan yang cukup. Nah, kemudian setelah semua nanti siap tes sama akta dan wawancara, jangan lupa kalian berdoa. Ya. Istilahnya kalau kita sudah punya usaha, kemudian dibaringin dengan doa, insya Allah kalian bisa diterima menjadi calon taruna dan taruna PIP Semarang. Jadi optimiskan, optimiskan pribadi bahwa saya bisa sukses berhasil menjadi taruna PIP Semarang. Dan jangan lupa berdoa. Yang luar biasa lagi, minta doa ke orang tua, bapak ibunya, kemudian juga itu udah pasti akan mendoakan anaknya, tapi anaknya juga harus tetap berdoa. Demikian Mas Fajar, mungkin Bu Dokter ada tambahan lagi, silakan. Jadi semua adik-adik yang pengen mendaftar ke PIP segeralah, tinggal 2 hari lagi. Jangan takut masuk asrama, walaupun di masa pandemi seperti ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker, dan selalu rajin cuci tangan. Itu saja Mas Yosar, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi kepada Bapak Nasri, Wakil Direktur 1 Bidang Pendidikan PIP Semarang, dan juga Dr. Madia, Dr. Aris Yulianti atas waktunya sudah bergabung dengan Mitra Maritim pada pagi hari ini. Nah, kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Maritim setia, demikian kegiatan pada pagi hari ini, pagi live story PIP Semarang. Ya, banyak hal yang sudah kita dapat ya, sudah dijelaskan oleh Pak Nasri dan juga Dr. Aris Yulianti terkait dengan pencatat atau seleksi penerimaan calon taruna yang PIP Semarang khususnya di pola pembibitan. Nah, untuk nanti kita sudah memiliki souvenir-souvenir menarik nih untuk penanya yang beruntung. Nanti kita akan hubungi, kita akan kabari, dan kita akan kirimkan mereka. Nah, mudah-mudahan insya Allah selalu setia, selalu follow IG PIP Semarang dan juga media sosial lain PIP Semarang seperti YouTube, kemudian Twitter, dan juga website PIP Semarang, karena ada informasi-informasi, ada pengumuman yang kita sampaikan di sana. Nah, karena waktunya tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok, segera saja nih Mitra Maritim untuk bisa mendaftar ke PIP Semarang. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebih kita sudah setengah jam lebih ya kita bergabung di sini. Buat yang masih ingin bertanya-tanya bisa disampaikan di kolom komentar dari IG PIP Semarang ini, dan juga bisa di DM. Nanti insya Allah akan kita jawab. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.